Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Musannif yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian yang diadakan setiap hari Senin pagi. Kita lanjutkan pengajian kitab kita, yaitu kitab Riyadhul Badi'ah. Kita masih bicara tentang rukun-rukun Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukun Islam yang kedua, yaitu wa tuqimas sholata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Fa arkanul islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baital harama in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang berikutnya yaitu wa tu'tiyaz zakata, membayar zakat. Apa itu zakat? Zakat itu secara bahasa dia artinya adalah memotong, ya. Dia bisa berarti memotong, dia juga bisa berarti az-zaka an-nama, artinya adalah bertambah, ya. Dia bisa berarti memotong, bisa juga berarti bertambah. Tapi kalau kita gabungkan ini, maka dia juga bisa. Ada sesuatu yang apabila dipotong, kemudian dia malah bertambah. Apa itu? Ranting pohon. Kalau kita lihat pohonan atau ranting pohonnya, kita potong dia. Setelah kita potong, apakah mati? Enggak. Dia akan numbuh 2 cabang lagi. Kan begitu. Nah, begitu. Nah, konsep zakat lebih kurang seperti itu. Dia memotong, artinya memang ada harta yang kita keluarkan pada jumlah-jumlah tertentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, setelah kita potong dia, kita kurangi dari jumlah harta kita, maka akan bertambah kepada harta tersebut. Bertambah apanya? Yang paling pasti adalah bertambah keberkahannya. Harta yang dizakatkan adalah harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya jamaah sekalian, orang yang bertugas menerima harta zakat dianjurkan dia juga untuk berdoa kepada orang yang bayar zakatnya. Allahumma apa namanya? Ajarakallahu fima a'taita, gitu. Ajarakallahu fima a'tait wa barakallahu fima abqait. Semoga Allah memberikan ganjaran pada harta yang kau tunaikan zakatnya, dan semoga Allah memberikan keberkahan pada harta yang tersisa padamu. Jadi jamaah sekalian, zakat ini seperti itu definisinya. Nah, di dalam Islam
zakat itu ada beberapa kategori. Ada yang namanya zakatul fitri, zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita sama-sama tahu dia diwajibkan dikeluarkan pada apa? Pada penghujung Ramadan, yaitu setelah matahari tenggelam dan masuk kepada Syawal. Itu sudah dianggap wajib. Sehingga kemudian jemaah, kalau ada orang yang tidak menjumpai tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat. Contoh, ada anak atau ada seseorang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan. Katakanlah dia meninggal pada tanggal yang ke-27 Ramadan. Meninggal dia nih, wajib zakat enggak tuh? Zakat fitrah? Enggak. Karena dia tidak mendapati waktu wajib zakat fitrah. Tapi kalau misalkan dia meninggalnya kapan? Meninggalnya malam takbiran. Meninggalnya malam takbiran, maka dia wajib bayar zakat. Kenapa? Karena dia mendapatkan waktu wajib zakat. Gitu tuh. Ya. Nah, begitu juga kalau misalkan kalau ada anak baru lahir, ini anak lahirnya 1 Syawal, makanya dinamakan Syawaluddin. Lahirnya 1 Syawal, orang lagi lebaran dia beranak. Dia wajib zakat enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia enggak mendapati Ramadan. Ya, dia syaratnya dia dapat Ramadan, ketemu sama Ramadan, ketemu juga dengan Syawal ataupun matahari tenggelam terakhir pada bulan Syawal. Itu baru wajib. Nah, gitu ya. Nah, itu zakat fitrah. Siapa yang wajib? Kalau zakat fitrah adalah orang Islam yang memang dia punya lebihan makanan pokok pada malam hari raya atau hari raya itu. Kalau dia punya makanan lebihan untuk dia makan dan keluarganya makan, maka wajib zakat fitrah dia. Gitu. Nah, kalau yang begitu saja wajib, apalagi yang duitnya banyak, gitu ya. Nah, satu orang itu satu sok bersamaan dengan 4 mud. Kira-kira kalau dikonversi kepada gram ataupun liter, kira-kira 3,5 gram. Ada yang melebihkan daripada 3,5. Alhamdulillah itu perbedaan dalam pengiraan kepada konversi liter dan gram. Nah, jamaah sekalian, zakat yang berikutnya itu adalah zakat mal, zakat harta. Zakat harta ini punya ketentuan. Ketentuannya apa? Yang wajib bayar zakat mal itu adalah apabila harta orang tersebut telah mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal. Berapa batas minimal harta yang wajib dizakatkan? Adalah senilai 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Nah, inilah betapa hebatnya ajaran Islam. Dia menjadikan emas sebagai standar penilaian. Dan emas adalah sesuatu yang nilainya nggak pernah turun, emas. Dari zaman Nabi sampai sekarang sama nilainya. Zaman Nabi 1 ekor kambing itu nilainya adalah 1 dinar. Ya. Sekarang 1 ekor kambing itu nilainya 1 dinar juga. Walaupun macam-macam ya, ada yang kurang dari 1 dinar, tergantung kambingnya dia. 1 dinar berapa? 1 dinar itu 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Ya. 4,25 gram emas.
kalau kita kalikan dengan 2,7, sekarang kan nilai emas 1 gram itu kan 2,7 ya. Nah, berapa nilainya? Lumayan itu kan. Kambing gede itu. Kambing yang super. Yang pada zaman Nabi, ada orang yang beli kambing 1 dinar bisa dapat 2, ada yang bisa dapat 1, tergantung besarnya. Ya, sekarang sama, Pak. Ya, nah artinya memang Islam itu sangat benar ajarannya, sehingga kemudian pada urusan zakat pun menggunakan ukuran yang pasti, yang tidak berubah. Nah, nisab itu adalah senilai 85 gram emas. Ya, coba kita hitung. Kalau kita konversi kepada rupiah, 85 gram emas itu kita kalikan dengan 2,8 ya. Maka dia akan keluar hasil 238 juta. Ambillah lebih ringan, lebih kecil lagi, 230 juta. Jadi kalau Bapak punya simpanan di banknya atau di tabungannya nilainya 230 juta, ya itu berarti sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab. Nah, ada lagi satu syaratnya, dia juga harus mencapai haul. Apa haul? Haul artinya dia sudah dimiliki selama setahun penuh. Kalau sudah dimiliki setahun penuh, senilai itu ya 230 juta selama setahun dimilikinya. Ya, maka dia baru layak layak untuk dikenakan zakat. Misalnya nih, Bapak ngumpulin duit begitu ya. Ngumpulin duit, baru kekumpul duitnya senilai 230 juta pada bulan Januari. Bulan Januari tahun 2026, bulan Januari baru ngumpul segitu. Nah, itu duit nggak kurang-kurang, yang ada nambah. Katakanlah tetap dia miliki duit itu terus menerus sampai bulan Januari ataupun bulan Desember, ujung Desember 2026, ya kan udah setahun tuh, baru dia dianggap berlayak bayar zakat. Ya, kalau di tengah-tengahnya nih antara Januari sampai Desember uangnya kepake, Pak. Uangnya kepake buat apa? Buat benerin rumah. Habis berapa? 20 juta atau 30 juta. Kan jadi kurang tuh. Jadi 200 juta. Bulan Mei, bulan Juni uangnya kurang. Uangnya kurang dari 230 juta, tinggal 200 juta. Maka enggak dihitung lagi tuh haulnya. Kapan dihitung haulnya? Dihitung haulnya lagi setelah mencapai nisab lagi. Dikumpul-kumpul lagi, bulan Oktober baru ngumpul lagi, Pak. Oktober baru ngumpul lagi senilai 230 juta tadi tuh. Nah, Oktober itulah menjadi awal lagi pengiraan haulnya. Bukan dari Januari lagi. Karena udah kepake kan? Jadi dimulai dari Oktober. Oktober terus disimpan misalkan sampai bulan September 2027 baru dianggap haulnya mencukupi. Gitu. Paham ya? Tapi kalau misalkan ini memang tidak ada tipu daya ya. Ada orang yang malas bayar zakat, licik ya. Bukan licik apa namanya? Culas. Uangnya udah kumpul sampai nisab, udah waktunya bayar zakat, dipakai duitnya. Sengaja gitu biar nggak kena zakat. Aku pakai aja deh. Buat apa Anda gitu ya. Supaya jangan kena zakat. Ini orang secara hukum namanya culas. Gitu ya. Nah, itu apa namanya? Zakat. Jadi dia itu harus mencapai nisab dan mencapai haulnya, ya. Nanti diberikan kepada siapa harta zakat itu? Kepada 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. 8 asnaf siapa mereka? Fakir, miskin, amil, gharimin, orang yang berhutang, ibnu sabil, orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanannya, kemudian riqab, budak yang ingin memerdekakan dirinya, mu'allaf, ya kan? Mu'allaf, orang yang dilembutkan hatinya.
Ya, 7 ya. Gharim tadi sudah. Satu lagi adalah fisabilillah. Nah, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Itu 8 golongan. Nah, jamaah sekalian, saya mau cerita sedikit tentang zakat ini ya. Ini kejadiannya di Malaysia. Ada seseorang yang orang ini dia boleh dikatakan pengusaha muda yang cukup sukses. Suatu hari dia pulang ke rumahnya, kemudian dia duduk di atas sofanya. Dia nggak langsung naik ke kamar, dia duduk di atas sofanya beristirahat sebentar. Nah, tidak lama kemudian turun anak laki-lakinya yang masih sekolah kalau di sini SMA lah gitu ya. Turun ini anak, kemudian nemuin bapaknya. Ayah, abang minta izin, abang mau pergi sama teman-teman, ada janji. Ya sudah, jangan pulang malam-malam, jam 10 sudah di rumah. Baik ayah, anaknya ini pamit. Dia mau pergi sama teman-temannya, ada janji, ada tugas. Gitu ya. Nah, kemudian jam 10 ayahnya turun, duduk di sofa yang sama, ditungguin anaknya. Jam 10 nggak datang, belum pulang ini anak. Jam 11 nggak datang juga. Jam 12 belum pulang juga. Jam 1 Pak, jam 1 baru tuh ada kedengaran orang buka pintu. Dibuka pintunya pelan-pelan, ditutup pelan-pelan. Siapa nih? Anaknya, baru pulang jam 1. Kemudian ini anak berpikir ayahnya sudah tidur. Setelah ditutup pintunya, dia mau naik ke atas, bapaknya ngasih kode. Kaget anaknya. Anaknya kaget Pak. Akhirnya anaknya ini ketangkep basah sama ayahnya, dia pulangnya lewat. Suruhnya jam 10, jam 1 baru pulang. Ayahnya ngomong begini, jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Bapaknya bukan nanya, dia nggak tahu jam, dia tahu jam. Nanya begitu, mau negesin. Ya, kan disuruh jam 10, sekarang jam 1 baru pulang. Jam berapa sekarang? Anaknya jawab sambil gemeteran, Pak. Jam 1 ayah. Jam 1 ayah katanya. Yang bikin bapaknya kaget bukan jawaban itu. Yang bikin bapaknya kaget adalah ketika anak itu mengatakan jam 1 ayah, tercium dari mulutnya bau minuman keras. Jadi ini anak habis ngapain tuh sama teman-temannya? Habis mabuk, habis minum minuman keras. Ayahnya tahu itu bau dari mulutnya adalah bau minuman keras. Tapi entah kenapa ayahnya ini dia tetap tenang Pak. Dia nggak ngomel, nggak ditampar anaknya. Ayah cuma bilang, abang naik ke atas. Kalau belum sholat. Langsung naik nih anak ke kamarnya. Nah, bapaknya nih hancur sehancur-hancurnya perasaan. Kemudian kemana dia pergi? Dia menuju ke musola yang ada di rumahnya. Biasanya kan kalau orang-orang kaya kan dia bikin musola pribadi ya di rumahnya. Maka dia menuju ke musola di rumahnya itu, ditutup pintunya. Setelah ditutup, dia senderan. Dia senderan sambil dia nangis, sambil dia berkata begini. Dia berkata begini. Kata dia, apa dosa saya ya Allah?
apa dosa saya ya Allah. Dia nggak salahin anaknya, nggak disalahin istrinya, nggak disalahin orang lain, yang disalahin dirinya. Apa dosa saya ya Allah sampai anak saya kayak begini. Jadi terbayang tuh Pak, ingatan waktu masih anak ini kecil, ayahnya nganterin anak di sekolah Quran, apa namanya ngaji, dianterin sama ayahnya. Ayahnya dulu pernah ngomong, Bang, abang ngaji biar pinter. Nanti kalau ayah meninggal, abang yang bacain Quran buat ayah. Itu datang tuh ingatan itu. Ya Allah, kalau seperti ini keadaan anakku, maka aku yakin anakku nggak akan bisa bacakan Quran buat aku ketika aku nanti sudah tidak ada di dunia ini. Ya Allah, apa dosa saya ya Allah. Tuh jamaah sekalian. Kemudian ayahnya ini dia sholat. Dia sholat tahajud, kemudian dia nangis ya, sambil dia doa. Apa yang diucapkan oleh ayahnya ini jamaah? Ya Allah, tunjukkan apa dosa saya, apa kesalahan saya, sampai engkau jadikan anak saya seperti ini. Tuh, ini bagus nih orang tua yang model begini. Jadi apapun keburukan yang kita alami, pasti ada sangkut pautnya dengan kita. Ya Allah, tunjukin apa dosa saya sampai anak saya seperti ini. Kemudian menjelang subuh Pak, menjelang subuh itu datang tuh memori-memori lama yang didatangkan oleh Allah. Apa yang datang pada saat itu? Ingatannya waktu dulu, waktu tahun-tahun yang sebelumnya ini, ketika dia mendirikan perusahaannya untung, kemudian bayar zakat untuk perusahaan. Nah, pada tahun yang kedua, untung perusahaan lebih banyak, tapi zakatnya disamain sama tahun yang kemarin. Kan harusnya enggak Pak. Harusnya kan kalau untungnya makin banyak berarti kan zakatnya lebih banyak. Dia enggak, dia culas. Tahun ketiga pun begitu juga, dia culas dengan zakatnya. Itu yang hadir dalam ingatannya. Kemudian setelah sholat subuh, setelah mempersiapkan apa yang harus disiapkan pada pagi itu, dia langsung telepon seluruh pegawai yang berkaitan dengan keuangan. Hari ini kita rapat mendadak, tolong siapkan laporan keuangan beberapa tahun kebelakangan. Wah, akhirnya rapat mendadak. Diarahkan coba hitung berapa zakat yang harus kita bayar seharusnya pada tahun-tahun yang lalu. Wah, sibuk di staf keuangannya. Dihitung, keluarlah jumlah nilai yang harus dikeluarkan, yang semestinya harus dikeluarkan zakatnya segitu. Akhirnya Pak, dia bikin cek, dia sendiri yang pergi ke lembaga zakat ataupun pusat zakat. Dia datang ke sana, kemudian dia bayarkan sendiri zakatnya. Jadi waktu itu pas giliran dia untuk bayar, dibayarkanlah zakatnya. Enggak banyak ngomong, dibayarin. Habis itu didoain oleh amilnya nih, oleh yang menerima zakatnya, didoakan oleh petugas. Tapi entah kenapa doanya ini sesuai dengan apa yang sedang dialami. Ya Allah, setelah doa yang biasa dibaca tuh, Allahumma ajarakallahu fi ma'afait wa barakallahu fi ma'abukait. Ya Allah, seandainya orang ini mempunyai keluarga, maka perbaikilah keluarganya. Kalau dia punya anak, maka perbaikilah anaknya. Ya seolah-olah nih amilnya tahu nih. Nangis Pak waktu dia bilang, ya Allah, kalau dia punya anak, maka jadikanlah anaknya anak yang soleh, perbaikilah anaknya. Nangis. Dia nggak peduli tuh di belakang tuh banyak orang ngantri.
Karena itu doa nusuk dan sesuai dengan apa yang sedang dialami. Akhirnya udah pulang dia. Setelah itu jamaah sekalian, tidak ada yang berubah dalam kesehariannya. Anaknya itu ya nggak disekolahin di pesantren kah, ataupun disuruh ikut training kah, atau pembentukan karakter kah? Enggak, biasa aja. Pagi disiapin makanannya, dianterin ke sekolahnya, udah begitu biasa. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu jamaah, ini ayah pulang lagi dari kantor, duduk di sofa yang sama. Duduk di sofa yang sama. Istirahatlah ceritanya. Kemudian anaknya turun lagi dari atas. Anaknya turun lagi dari atas, kemudian anaknya ini memeluk kaki ayahnya. Dipeluk kaki ayahnya sambil anak ini bilang, "Ayah, maafin abang. Ayah, maafin abang. Banyak dosa yang abang lakukan yang ayah nggak tahu." Kata anaknya, banyak dosa yang abang lakukan yang ayah nggak tahu. Maafin abang ya. Ya Allah, ini ayahnya ketika dengar anaknya ngomong gitu, yang dilakukan dipeluk anaknya, dipeluk erat-erat. Kemudian sambil dia ngomong, ya Allah, aku baiki apa yang harusnya aku perbaiki, engkau kembalikan anakku seperti yang sebelumnya. Tuh. Jadi ini kejadian nyata bahwa ketidakbenaran kita dalam beribadah, terutama dalam perkara zakat, itu akan membawa efek yang buruk kepada kita. Macam-macam. Kalau dalam kasus tadi adalah anak yang bermasalah. Boleh jadi masalah yang datang kepada kita lain lagi ceritanya. Ada yang misalkan sakit, nggak sembuh-sembuh. Dan yang ini sembuh, yang ini sakit, istrinya sakit, anaknya sakit. Begitu terus. Ada yang musibahnya berupa apa? Uangnya hilang, ketipu orang, ada yang begitu. Ya. Karena setiap kedurhakaan itu ada akibat langsung di dunia. Belum nanti di akhirat. Agar apa tuh? Agar kita sadar bahwa itu kewajiban kita. Makanya kalau kita ini adalah orang yang berharta, orang yang memang layak bayar zakat, bayarkan zakatnya itu sesuai dengan aturan yang ada. Lebih daripada yang harusnya kita bayar, lebih bagus. Kenapa? Dia sebagai sedekah buat kita. Ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta orang-orang kaya shadaqatan sebagai sedekah. Sedekah itu ada dua, sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Zakat sedekah wajib. Shadaqatan tutahhiruhum, yang mana sedekah tersebut membersihkan mereka atau mensucikan mereka, wa tuzakkihim, sama juga, dan membersihkan mereka. Secara personal mereka dihapuskan dari dosa, dan secara materi hartanya bersih. Karena harta zakat itu ibarat kata kotoran harta. Kotoran harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan jadi penyakit buat kita. Gitu. Itu zakat fungsinya. Maka jamaah sekalian, ini di antara kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim, untuk menunaikan harta zakat. Kenapa sih harus kita keluarin? Kan kita yang capek-capek nyari. Kenapa harus kita kasih orang? Jamaah, kita harus ingat, kita bisa dapat duit, kita bisa jadi orang kaya, itu bukan karena kita yang hebat, Allah yang titipin. Duitnya duit siapa itu? Duitnya duit Allah, hartanya dari Allah, Allah yang kasih. Ditaruh di harta kita hak orang lain. Tuh di situ dititipin. Yang punya harta yaitu Allah minta sedikit, 2,5% dari hartamu keluarkan untuk hamba-hambaku yang tidak beruntung seperti kamu. Gitu. Jadi jangan anggap harta itu milik kita, jamaah sekalian. Dan bukti lain bahwa harta itu bukan milik kita, ketika kita sudah mati,
itu harta balik kepada yang punya, Allah yang punya, kemudian diatur oleh Allah melalui hukum faraid. Allah yang atur, Allah yang bagi. Nih suaminya, istri dapat sekian, anaknya dapat sekian, ibunya dapat sekian. Allah yang atur. Artinya apa tuh? Kalau Allah yang atur, artinya harta itu memang punya Allah, bukan punya kita. Ya, maka tunaikan zakat atas diri kita kalau memang kita wajib berzakat. Ya, demikian jamaah sekalian untuk malam hari pagi ini. Ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waktu itu saya selesai operasi, setelah itu saya ada keadaan peliharaan, nambah transfusi darah ke satu kantong. Yang saya pertanyakan, apakah darah itu dari orang non-muslim, apakah muslim? Pertanyaan saya, apakah dalam di pelajaran-pelajaran tinggi itu ada hadisnya yang bisa menjelaskan? Baik. Transfusi darah itu perkara baru, ya, perkara baru yang muncul. Pada zaman Nabi tidak ada itu transfusi darah, karena belum ada teknologinya, belum ada ilmu yang mengetahui tentang itu. Makanya jamaah sekalian, ketika ada muncul masalah baru, para ulama berijtihad. Ada yang keras sampai dia melarang donor darah. Ya, ada yang keras nih. Contohnya yang mungkin yang bapak-bapak pernah ngalamin, ada di antara ulama kita dahulu namanya Habib Alwi Jamalul Lail. Habib Alwi Jamalul Lail, bapaknya Habib Idrus Jamalul Lail. Ya, Habib Alwi itu tinggalnya di Mangga 2, pernah ngajar di Al-Mutakin. Beliau keras, nggak boleh donor darah. Kenapa? Nanti darah kita itu buat siapa? Takut-takut darah kita itu digunakan untuk siapa? Orang kafir. Karena makanya dia keras. Tapi ada yang lebih lunak daripada itu, dibolehkan donor darah karena untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang sebaiknya kalau kita perlu darah, transfusi darah, mintalah kepada ahli keluarga kita yang kita kenal. Ya, kan pasti darahnya itu ada yang sama tuh. Ya. Mintalah, ambillah dari keluarga kita yang kita kenal. Ya. Itu kita lebih yakin. Tapi kalau misalkan dalam keadaan darurat, nah, kita sudah tidak berdaya, keluarga nggak ada yang cocok misalnya nih, kita harus segera ditransfusi. Kalau enggak kehabisan darah, dalam keadaan darurat kita pakai kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan apa yang diharamkan. Artinya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja dalam keadaan-keadaan yang sangat dibutuhkan. Saya kira begitu. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghitung persentase yang kita ajarkan? Baik. Untuk zakat kontrakan ini diperselisihkan. Ya, tapi pendapat yang muktamad tidak perlu dizakatkan. Artinya kalau kita dapat kontrakan nih, nggak perlu dikeluarin setiap kita dapat, enggak. Bagaimana cara ngitungnya? Kumpulin aja dulu Pak. Harta dari hasil kontrakannya dikumpulin. Bapak punya emas juga nih, emas simpanannya, hitung berapa gram dia, ya. Kalau memang bukan perhiasan ya, kalau perhiasan sih nggak dipakai, nggak dihitung. Kalau perhiasan nggak dihitung. Ini emas yang memang simpanan. Maka dikabungkan semuanya, duit yang di tabungan berapa, hasil kontrakan dikumpulin, kan taruh di tabungan juga Pak ya. Masukkan ke tabungan, hitung kembali emas yang jadi simpanan kita, bukan perhiasan ya. Maka dihitung juga berapa nilainya. Kalau sudah mencapai nisab yang tadi itu 85 gram emas senilai itu, maka kita wajib zakatkan hartanya. Dan kalau sudah mencapai haulnya setahun, gitu ya. Kontrakan nggak wajib dibayar setiap dapat kontrakan, enggak. Kumpulin dulu, ntar kalau sudah mencapai nisabnya baru dikeluarkan zakatnya.
Ya, begitu Pak. Ya. Saya kira cukup. Ah, Itu ada organisasinya. Seandainya mereka punya uang banyak juga, jangan kurang bisa semua dikasih gitu. Amannya gitu ya. uangnya kurang dari nisab. Harusnya 230, ada 230, berarti kan kurang. Kita masa mau kita mungkin dimanfaatkan biar. Ya kalau kurang nisabnya nggak wajib Pak. Kalau nisabnya kurang dari 230 katakan gitu ya, kurang dari 230 maka nggak wajib. Cuma boleh nggak kalau kita keluarin, boleh nggak kita sedekahin tuh hartanya? Boleh. Kalau mau dikeluarin boleh, tapi dianggap wajib belum wajib, gitu ya. Gitu Pak kira-kira. Kalau belum mencapai nisab ya nggak wajib, gitu. Cukup ya? Ya Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalau kita cerita mengenai zakat dari pihak pemberi, artinya yang memberikan zakat kan sudah ada hitungannya, 2,5%, tahunnya, misalnya. Nah, kalau kita dari sisi penerima zakat, penerima zakat itu kan ada 8. Yeah. Misalnya ada yang miskin, ada yang hutang. Ada nggak diatur proporsi berapa sih yang miskin, berapa sih yang punya hutang, berapa sih yang bisa bilillah? Ada nggak aturan itu? Itu yang pertama. Misalnya, saya mau kasih yang bisa bilillah saja, bisa kita membayar X, ya kita kasihkan ke bisa bilillah saja, karena dia masuk kriteria dari 8. Kalau saya tanya zakat saya kasih orang miskin saja, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin di antara keluarga kita, ada keluarga kita misalnya adik atau saudara yang sebetulnya dia miskin dan dia juga punya hutang. Bisa nggak misalnya gitu? Ya saya utamakan dulu keluarga saya dulu, adik saya, atau saudara saya, agar mereka tidak masuk kriteria penerima zakat lah. Kita kasihkan keluarga, karena secara mungkin saya kan memenuhi kriteria. Itu aja. Baik. Yang pertama tadi, berapa persentase setiap golongan yang menerima zakat? Idealnya setiap golongan itu mendapatkan 1/8. Idealnya ya. Kalau semuanya ada, maka diberikan masing-masing 1/8. Kalau ada semuanya, tapi nggak mungkin ada semua. Hari ini yang nggak ada siapa? Yang nggak ada itu rikob, budak udah nggak ada. Yang paling mungkin ada cuma 3 atau 4. Yang pertama fakir, miskin, amil, sama satu lagi mungkin gharim. Gharim itu orang yang berhutang. Fisabilillah ini yang mu'tamad adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, perang. Kan susah jadinya kan. Walaupun makna fisabilillah zaman sekarang diluaskan. Ya, diluaskan maknanya, tapi yang mu'tamad adalah mereka yang berperang. Katakan 4 yang ada. Maka dibagi secara rata kepada 4 asnaf ini, yang idealnya begitu ya, yang idealnya seperti itu. Tetapi misalkan kita mau bagi kepada hanya 3, artinya kita nggak pakai amil sih, kita nggak pakai amil karena kita bayar langsung, kan tinggal 3 nih, fakir, miskin, gharim. Boleh nggak nih? Boleh. Berapa besarannya? Besarannya yang paling baik memang sama. Tapi kan mungkin jumlah orangnya nggak sama Pak. Gharim paling 1 orang doang. Miskin fakirnya lebih banyak. Nah, kita bagi kepada jumlah orang yang perlu kita bagi. Itu lebih sesuai. Ya. Nah, itu aturan itu tidak baku Pak. Nggak mesti 1/8 harus dibagi, enggak. Lihat keadaan. Kalau memang ada cuma 1, ya 1 aja. Kalau ada 5, lebih banyak bagi lebih banyak, begitu. Nah, begitu persentase yang bakunya tidak terlalu kaku. Kalau ada saudara kita yang dia miskin juga, utang juga lagi, bagaimana nih, kita kasih nggak? Paling afdol zakat kepada saudara.
Jadi nanti dia akan punya dua fungsi itu, fungsi kemanusiaannya, yang kedua fungsi persaudaraannya, lebih akrab lagi sama kita nanti, gitu ya, fungsi silaturahimnya. Jadi kalau memang kita punya saudara yang susah-susah, yang miskin-miskin, mohon maaf, cari dan bantu mereka secara finansial. Dari zakat kita kasih, gitu, lebih afdol Pak. Daripada kita bayar jauh-jauh, yang di samping-samping kita ataupun yang dekat-dekat kita masih banyak yang susah, cari yang susah dulu, gitu ya. Baik, saya kira itu Pak. Nah, anak itu kita wajib atau boleh zakatkan nggak? Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya itu dewasa kan mungkin ya, dia berkeluarga tapi susah, boleh nggak zakat ke dia? Boleh, karena dia bukan lagi kewajiban kita, bukan lagi orang yang wajib kita nafkahi, gitu. Kecuali kalau misalkan anaknya kaya nih, yang susah bapaknya, kebalik. Nah, anaknya mau bayar zakat ke bapaknya, nggak boleh Pak. Kenapa? Bapaknya masih tanggung jawab dia untuk dinafkahi, gitu. Jadi tidak boleh zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, gitu ya. Kalau istri kaya, misalkan nih istrinya baru dapat busurannya dapat 5 miliar, kan banyak itu. Nah, lakinya mohon maaf susah hidupnya, lakinya susah. Boleh nggak si istri ini bayar zakat ke suaminya? Boleh. Kenapa? Karena istri nggak wajib nafkahin suami. Yang wajib dinafkahin siapa? Istri. Kebetulan istrinya dapat kontrakan, dapat busuran, gitu. Dikumpulin setahun, wajib zakat, dikasih suaminya, boleh. Karena nggak wajib menafkahinya, begitu. Itu kaidahnya. Sekira begitu ya. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. وفقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.